sore ini merupakan satu kehormatan bagi kita telah hadir bersama kita Bapak Kepala BPIP, Pak Kiai Yudian Wahyudi, yang berkenan untuk menyampaikan tausiah Ramadan yang sore ini akan dipimpin oleh moderator Bapak Dr. Muhammad Sabri. Beliau adalah Direktur Kajian Materi di BPIP. Tema untuk sore ini seperti yang sudah disampaikan di dalam undangan adalah puasa sama dengan membangun peradaban. Tanpa berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Moderator, Pak Dr. Muhammad Sabri untuk memimpin jalannya acara sore hari ini. Silakan Pak Muhammad Sabri. Terima kasih Pak Aris sebagai pemilik kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin beliau, kita berjumpa hari ini untuk satu hal, yakni mencoba berkhidmat pada ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, kekuatan kita, energi spiritualitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Bapak Kepala BPP, Bapak Kiai Haji Yudian Wahyudi, berkenan untuk menyampaikan tausiah Ramadan, dan tema seperti yang disampaikan oleh Pak Aris tadi, yakni puasa sebagai pembangun peradaban. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa tradisi puasa adalah sebuah tradisi agama-agama, bukan spesifik milik umat Islam, tapi hampir semua tradisi keagamaan yang pernah hadir di muka bumi ini mengenal puasa sebagai satu landasan spirituality, dan ketika peradaban selalu beriringan dengan agama, maka di sini dapat diberi satu simpulan bahwa ada yang kongruen, ada yang berbanding lurus antara nilai-nilai keagamaan yang bersifat spiritual dengan ikhtiar membangun sebuah peradaban. Nah, pada sore hari ini kita bersyukur Bapak Kepala, Pak Kiai berkenan untuk memberi tausiah Ramadan terkait dengan puasa dan pembangunan peradaban. Ini sebagai pengantar, dan kami persilakan Bapak Kiai untuk menyampaikan pemikirannya pada sore ini. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita yang tidak berhingga jumlahnya, ya, sangat besar luas. Dari semua yang itu, yang terkhusus bagi kita sebagai bangsa Indonesia adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita menjadi punya negara yang sebesar ini yang patut disyukuri dari segi apapun juga. Yang saya sebut bahwa Pancasila atau negara Republik Indonesia ini merupakan anugerah terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di abad 20 kalau kita melihat pendirian negaranya, ya. Jadi dilihat dari segi pendirian negara Republik Indonesia itu merupakan mukjizat terbesar dalam sejarah yang saya baca, tidak ada tandingannya di dunia ini. Tapi ini enggak usah saya jelaskan di sini gitu. Jadi dari itu maka patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri kemerdekaan ini yang kebetulan proklamasinya itu dilakukan pada bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan. Nah, mari kita lihat sedikit. Ini sedikit agak populer ilmiah begitu di sini. Jadi lebih banyak menggunakan penalaran. Maksud saya kita lebih melihat hikmah puasa. Ya, hikmah puasa dilihat dari aspek-aspeknya, ya, atau dengan bahasa lain asrarut tasyri'. Apa sih rahasia-rahasia Allah mewajibkan atau mengundangkan puasa sebagai bagian dari katakanlah peradaban dunia, karena ini dulu bukan hanya Islam dan khususnya peradaban Islam yang kalau sekarang ya bagi kita peradaban Indonesia gitu. Jadi saya bacakan lagi ayat utama yang sering dipakai itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang arti harfiahnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan, ya, seperti yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian,
agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kata takwa ini ya, maknanya sangat dalam karena takwa ini adalah puncak proses atau akumulasi orang bekerja ya, beriman, berislam dengan namanya nanti berislam jadi ihsan. Jadi di kata takwa itu sebetulnya nanti sudah terjadi perpaduan antara langkah-langkah spiritual dengan langkah-langkah material ya. Yang ini beda, kata takwa itu beda dengan takut kepada Allah. Jadi kalau takut kepada Allah itu ya, dalam bahasa lainnya ada dua ungkapan dalam bahasa Arab. Khaufun minallah, itu takut pada Allah, dan khosyatun minallah, takut pada Allah. Ya. Takut di situ fisik sifatnya. Jadi misalnya begini, saya analogikan dengan lalu lintas, ini yang biasa terjadi ya dalam kehidupan kita. Misalnya, takut pada polisi lalu lintas, ya itu beda dengan taat pada undang-undang. Dengan kata lain, taat kepada undang-undang ini merupakan puncak dari peraturan lalu lintas yang tujuannya adalah keselamatan. Nah, kalau kita naik kendaraan mudahnya sepeda motor, tidak bawa SIM, ada razia, itu kita lari, namanya takut pada polisi. Jadi belum taat undang-undang. Dengan kata lain, takut kepada polisi jika dimaknai secara negatif, secara positif, berarti merupakan suatu proses menuju kepada ketaatan undang-undang. Ya. Nah, dengan ditarik ke puasa, ke Islam tadi, ke takwa, jadi khaufun minallah atau takut kepada Allah itu hanyalah merupakan salah satu langkah menuju kepada ketakwaan. Takwa ini bukan takut lagi, bukan. Tapi puncak ya atau akumulasi dari tindakan kita berislam, beriman, menjadi namanya ihsan yang tadi disebutkan ya. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita ya melihat Allah ya. Walaupun kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita ya. Nah, ini maksudnya apa? Kesiapan semua kelengkapan. Jadi kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa lain lagi, ya ternyata Islam itu sebagai agama ya, sandaran utamanya adalah hukum alam, yang di dalamnya ada hukum kemanusiaan atau katakan insaniah, ya alamiah, insaniah. Nah, tapi penggeraknya itu adalah ilahiyah atau spiritual. Nah, kita lihat di sini definisi Islam dulu ya, supaya bisa memahami bagaimana puasa itu bisa menghantarkan pada pembangunan peradaban. Kita lihat sini, Islam itu apa sih mana Islam? Banyak penjelasan Islam itu apa. Kita bisa temukan ya berbagai usulan dari ulama untuk memahami atau penafsiran ulama itu. Nah, saya ingin mengatakan atau berpendapat bahwa makna Islam, Islam adalah proses menuju ke kata salam atau kalau perempuan salamah. Ya, apa itu? Keselamatan dan kedamaian di dunia sampai di akhirat. Kalau ditambah iman jadi keamanan, ya kata aman. Jadi Islam dan iman itu adalah proses menuju keselamatan, kedamaian dan keamanan dari dunia sampai ke akhirat. Nah, bagaimana caranya? Caranya hanyalah dengan mengoptimalkan potensi positif suatu benda dan minimalkan potensi negatifnya sampai pada titik keseimbangan. Di Quran disebutkan ya i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berbuat adillah kalian karena keadilan itu atau keseimbangan itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan ketakwaan. Hati-hati ya, ketakwaan di sini. Nah, di tengah-tengah proses kita harus ya pasrah. Namanya istislam bahasa Arabnya ya, pasrah. Kalau sudah nyampe sulam meningkat, maka silmun menjadi damai. Ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya gimana. Ini contoh alamiah dulu. Kalau sudah nyampe baru wattaqullaha. Jadi takwa itu nanti di belakang proses yang alamiah insaniah tadi. Kita ambil contoh sederhana ya. Kita ini mau berangkat dari Jakarta ke Yogyakarta. Ini alamiah, ini peradaban ya. Supaya masuk surga nanti ada takwanya di belakang. Nah, takwa itu nanti puncak totalitasnya.
yang melakukan disebut orang yang bertakwa atau mutakun. Kita lihat sekarang mau berangkat dari Jogja ke Jakarta. Kita harus bisa mengoptimalkan potensi benda, menggunakan potensi positifnya sampai ya, dan dengan negatifnya sampai titik keseimbangan. Tanda petik sebut saja pesawat. Pesawat ini sudah diuji sebagai benda yang bisa mengantarkan kepada keselamatan. Ya, dalam bahasa lainnya, posisi benda pada alamiah ini disebut muslim alamiah, bendanya itu sendiri. Nah, dia itu mukmin alamiah. Maksudnya, kalau kita pakai sesuai dengan mekanisme yang ada, benda itu akan bisa menghantarkan kepada keselamatan dan kedamaian, keamanan. Itu salah satu yang dimaksud ayat lillah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua benda yang ada di bumi, di langit ini bertasbih kepada Allah. Itu maksudnya itu, ya. Tunduk kepada hukum kebendaannya. Dalam bahasa Arab namanya takdir. Jadi takdir itu setiap benda pasti positif dan negatif sekaligus. Nah, ini disebut juga dengan sunatullah. Nah, ya, itu setiap benda pasti begitu. Maka dikatakan kepada Allah oleh Allah di Quran, wasahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia tundukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kalian umat manusia, bukan hanya umat Islam, sebagai sarana untuk beribadah atau bahasa lainnya membangun peradaban, ya. Itu. Nah, kita lihat proses ini. Kita naik pesawat. Yang positif negatifnya sudah disetel sampai pada titik keseimbangan, ya. Di tengah-tengah perjalanan dalam proses tadi di pesawat itu kita harus apa? Pasrah, disuruh duduk ya duduk, nggak boleh bawa barang lebih dari apa namanya ukuran, nggak boleh, ya. Mau merokok nggak boleh. Sudah, kita harus pasrah, ikut aja dalam proses. Nah, setelah sampai di bandara, landing, maka terjadilah tujuan terdekat, namanya sulam. Sulam itu meningkat, maksudnya apa? Sudah selamat, damai, dan aman tiba di Yogyakarta. Nah, itu berlaku bagi semua makhluk Allah, semua makhluk. Ya, jika melakukan proses seperti itu akan mencapai ya tujuan di dalam proses alamiah keduniaan. Nah, maka dibilang mau diapakan benda itu? Innamal amalu binniyat. Kita tergantung niat kita saja. Pesawat ini mau kita apakan, begitu loh. Ya. Mau dibenturkan ya bisa, mau diuntuk ngangkut bisa, misalnya begitu. Ya, positif negatifnya kita yang atur karena kita diberikan hak oleh Tuhan untuk melakukan itu. Nah, supaya masuk surga di akhirat sana baru ada kata wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Lihat ya, proses alamiah tadi itu rahmatan lil alamin. Bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah yang hidup di dunia ini. Ya, makhluknya ada 4 minimal. Ya, jadi alam insaniyah, kemanusiaan, alam apa namanya? Jin, ya, jin ya, itu jin, alam malakut, malaikat, alam nabati, pohon-pohonan dan buah-buah. Apa itu namanya? Jadi hewan yang ikut proses seperti itu, ini hanya dalam satu contoh ya, prosesnya jutaan, miliaran, bahkan triliunan ya, dalam masing-masing benda gitu maksud saya. Nah, itu pasti berhasil. Maksudnya, dia selamat, dia damai, dia aman. Nah, supaya masuk surga, dalam arti di akhirat nanti, maka kadang Allah mengatakan, wattaqullaha, bertakwalah kalian. Jadi saya ulang ya, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Itu. Terus, wattaqullaha, itu ayatnya pendek sekali. Berbuat adillah kamu, karena keadilan itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan ketakwaan. Kalau sudah diteruskan, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Itu. Ya, jelas ya di sini. Nah, itu definisi Islam yang saya perkenalkan untuk mendekatkan kita menuju pembangunan proses pembangunan peradaban. Bahwa beribadah itu sama dengan pembangunan peradaban. Saya ambil contoh yang lain lagi terkait dengan ini tadi masih. Ya, kaitannya dengan peradaban, terutama nanti definisi Islam. Misalnya begini, untuk memudahkan, karena mana takwa itu, ya takwa itu maknanya adalah
orang-orang yang beriman dengan gaib, yu'minuna bil ghaib, melandak sholat dan infak. Dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum mereka, sebelum Nabi Muhammad, dan juga percaya kepada akhirat. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, pada Nabi Muhammad. Misalnya contoh tentang haji. Bagaimana haji yang kelihatannya spiritualitas itu kok bisa membangun peradaban? Mari kita dekati dari pengalaman hidup, ya. Nah, di dalam misalnya begini, pergi haji, saya contoh, pergi haji itu adalah spiritual, perintah di Quran dan hadis, ya, misalnya begitu. Tapi bagaimana haji dari Jakarta misalnya, itu merupakan urusan kita. Nah, di dalam hukum Islam keluarlah kaidah, ada kaidah yang mengatakan perintah untuk melaksanakan sesuatu, misalnya haji dari Jakarta sama dengan perintah melaksanakan sarana-sarananya. Jadi ketika kita mau haji itu kita memilih sebagai contoh tadi pesawat, ya. Jadi perintah untuk haji itu sama dengan perintah naik pesawat, itu minimal. Nah, pesawat ini untuk pribadi ya tidak perlu dimiliki, tapi kalau untuk negara kan beda kan, gitu ya. Nah, itu dari sini keluar pesawat itu tidak bisa landing kalau tidak ada bandara sekian kilometer. Ini dalam Islam menjadi wajib menghadirkan bandara, mengadakan bandara itu ya sebagai konsekuensi dari kaidah tadi. Misalnya Pak, ini bandaranya harus misalnya ya 3 kilometer, sekian, ya wajib segitu. Ini harus pakai aspal, ya jadi wajib. Ini harus mendatangkan tenaga kerja, ya wajib. Ini anggaran sekian triliun, ya wajib. Itu yang dimaksud beribadah sama dengan membangun peradaban. Ya, bukan sekedar ibadah dalam arti spiritualnya saja, tapi lebih kepada, kalau bahasa hari ini barangkali impact-nya. Jadi apa sih kira-kira impact puasa itu? Nah, mari kita lihat sekarang. Ya, nah tadi proses tadi itu di dalam Islam yang saya ceritakan tadi disebut dengan jihad akbar, ya bukan jihad asgor atau bukan sekedar perang itu enggak, tapi jihad akbar itu ya kalau bahasa gampangnya melawan diri sendiri, ini self control. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan, mengontrol, mengolah setiap benda yang ada di depan kita menjadi bermanfaat. Itu arahnya ke sana. Nah, apa sih hikmah puasa? Misalnya, hikmah puasa ini banyak sekali. Jadi hikmah puasa itu sudah mau ada medis, sudah banyak yang cerita bagaimana kesehatan dan seterusnya. Mau berbicara soal apa lagi? Misalnya, ya, finansial. Salah satunya paling enggak kita lah yang cocok ini, hikmah puasa. Kan puasa itu artinya al-imsaku. Al-imsak itu menahan diri. Nah, saya sebut tadi jihad akbar. Jadi misalnya jihad akbar, administrasi keuangan, apa itu hikmah puasa bagi kita? Salah satunya adalah menahan diri untuk tidak melanggar aturan yang terkait dengan keuangan. Jadi misalnya mana puasa itu bisa menjadi proses pembangunan peradaban jika kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita, khususnya kehidupan administrasi pemerintahan kita. Misalnya kita sebagai pejabat gitu menahan diri untuk tidak korupsi. Nah, jika kita kalikan sekian pejabat kali sekian yang dikorupsi, misalnya satu orang umpama, ini teoritis saja, hypothetical gitu, misalnya ada 1.000 pejabat, ya, atau katakan Indonesia mungkin lebih lah, 100.000 pejabat yang masing-masing bisa tidak melakukan korupsi. Kira-kira yang dikorupsi per orang 10 juta, itu ketemunya berapa? Itu contoh hikmah, hikmah puasa dalam bidang keuangan, misalnya begitu, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi saya ulang banyak sekali ya, hikmah ini banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya, karena banyak sekali hikmahnya itu. Tapi intinya adalah self control, ya. Jadi kita mengendalikan diri sendiri, seolah-olah kita selalu diawasi oleh Allah. Ya. Kita memang tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, dengan apa itu kalau bahasa irjennya itu apa itu kalau bahasa direktoratnya itu. Jadi kita selalu diawasi oleh misalnya kalau bahasa administrasi BPK. Nah, hati-hati ya, takut sama BPK sama bertakwa itu beda loh saya bilang ya. Takut sama BPK itu baru satu proses, salah satu proses menuju kepada takwa atau ketakwaan bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat sekarang hari-hari ini kita lihat ada hal-hal yang
sangat urgent ya di dalam negara kita. Katakanlah yang sedang kita hadapi hari ini COVID-19. Ya, dulu yang namanya mudik itu, ya, dulu mudik itu merupakan saya pernah sampaikan di dalam khutbah tahun 2006. Jadi mudik itu sebetulnya sebuah jihad juga, ya dalam arti tadi jihad akbar untuk mencari pengampunan sosial atau pemutihan sosial, ya. Karena di dalam Islam itu ada 4 dosa. Dalam Islam itu ada 4 dosa. Yang pertama dosa vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya doa mohon maaf, lupa sholat. Itu pengampunannya mudah. Pengampunannya dengan cara qadha sholat, puasa Ramadan. Itu banyaklah dosa-dosa kita kepada Allah itu diampuni setelah puasa. Tapi ada dosa yang bersyarat, namanya dosa kemanusiaan. Nah, Allah mengatakan ini harus diselesaikan antar kalian. Nah, karena antar kalian, maka di situ dulu ada situasinya, ya. Nanti atau saya ke belakang kembali ke situ. Nah, yang ketiga dosa alamiah. Banyak umat Islam tidak memperhatikan dosa alamiah yang nanti bisa terbaca juga dari COVID ini sebagai yang saya sebut tadi, ya, sababiah alamiah atau hukum sebab akibat natural gitu kira-kira yang dikait dengan alam, natural causality. Nah, kira-kira begitu. Yang itu berlakunya adalah rahmatan lil alamin. Jika dilawan menjadi laknatan lil alamin. Jadi hukum sebab akibat alamiah itu jika dilawan dia menjadi sebab, ya, menjadi laknat bagi semesta alam. Ya, itu hati-hati. Kalau dikerjakan menjadi rahmatan lil alamin terkait dengan COVID ini. Nah, yang keempat itu ada namanya dosa fardu kifayah. Dosa fardu kifayah ini mudahnya dosa jabatan, ya, atau keahlian. Tapi kita tidak usah masuk yang ke ini, masuk yang ke insaniah sama kealamiah ini saja dulu. Ya. Sedikit lagi saya tambahkan nanti kalau bisa tanya jawab ya. Ini misalnya begini, dulu mudik itu kenapa sih dulu ada mudik? Dulu ceritanya begini loh, di Jawa itu ada ungkapan, mangan orang mangan sing penting kumpul. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang Jawa diiming-imingi pekerjaan oleh penjajah Belanda. Gitu. Nah, para ulama, para kiai, para sultan, para pejabat negara, katakanlah masyarakat Jawa, Indonesia gitu ya, kalau bahasa sekarang, atau Nusantara, melawan dengan cara pasif. Ya. Jadi ini defensif, pasif ya, defensif cultural. Di situ sifatnya. Jadi dengan pasif, apa problemnya? Ada apa di sini? Itu kalau dibaca dari maqasidus syariah atau hukum Islam, tujuan Islam, itu ada konflik skala prioritas. Ada mana yang harus didahulukan, mana yang lebih urgent. Dapat pekerjaan, tapi dipindah tempat, sehingga bisa tidak pulang, bahkan bisa hilang saudaramu itu. Ya, itu ada. Di situ, di satu sisi ada agama, di satu ada nyawa, terus ada harta, ada kehormatan, ada keturunan. Nah, kalau ikut kerja sama Belanda, misalnya, bisa hilang anak kita itu. Contohnya yang di Suriname dan tidak kembali. Itu contoh yang jelas ya. Nah, jadi di situ ada juga kehormatan, harga diri bangsa. Nggak mau ikut Belanda itu kan harga diri itu. Itu jihad itu, jangan salah paham di sini. Ya hari itu. Nah, mereka menjawab, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Nah, maksudnya apa? Sudahlah kita tidak usah ikut kerja sama Belanda. Itu menderita di kampung tidak apa-apa. Tapi kita tidak kehilangan harga diri, tidak kehilangan anak dan seterusnya. Daripada cuma makan seperlunya, tapi ya makan seperlunya itu maksudnya gaji. Itu. Tapi kehilangan banyak hal. Dah. Itu yang namanya mangan ramangan yang penting kumpul. Tapi kemudian kita kan merdeka ya pada tahun 1945 yang saya sebut di awal tadi. Nah dari situlah terjadi
terjadi perubahan orientasi atau paradigm boleh, paradigm shift boleh gitu ya, terjadi di situ. Nah, maka ada yang namanya mudik itu. Mengapa ada mudik? Karena sederhana, kita sudah merdeka. Dulu kita dijajah, tidak punya apa-apa. Sekarang kita merdeka. Kita merdeka ini kan tanda petik, punya segala-galanya ya. Kita sebagai warga negara itu kan ya dijamin oleh konstitusi, punya hak-hak di dalam negara ini, negara wajib melindungi kita dan seterusnya. Nah, dari situlah terjadinya perubahan paradigma sosial ekonomi umat Islam. Dari defensif kultural, tadi ya, tidak mau itu, masuk ke dalam sistem, menjadi progresif kultural. Nah, mangan orang mangan, yang penting kumpul, ya, dirubah menjadi, yang semula untuk melawan Belanda, sekarang dirubah menjadi kumpul ora kumpul, yang penting mah. Kenapa? Karena Indonesia merdeka, Indonesia membutuhkan partisipasi kita, ya, bangsa ini secara keseluruhan, khususnya umat Islam yang mayoritas, ya, Indonesia butuh sumber daya manusia, maka teman-teman orang-orang Indonesia dari desa kemudian ya mengisi, ya, katakanlah kebutuhan-kebutuhan ekonomi Republik Indonesia yang tersebar di luas negara ini. Nah, tapi yang namanya imigran atau apa itu pendatang baru kayak kita ini di Jakarta gitu ya, itu pada umumnya kan orang-orang muda ya yang tidak bisa membawa bapak ibunya, tidak bisa bawa saudaranya ya berangkat ke Jakarta. Nah, sekarang hidup di perantauan ya pas-pasan, tapi setiap lebaran mereka ini harus apa namanya mencari namanya pemutihan sosial yang disebut dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal ini merupakan kecerdasan wali ulama ya pejabat Indonesia. Karena apa? Yang disebut dengan Idul Akbar, ya, hari raya besar ramai gitu. Kalau dalam Islam itu sebetulnya kan Idul Adha. Kenapa dikatakan besar? Karena Mekah Madinah didatangi tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia. Ini besar bagi orang Saudi Arabia. Yang hadir ke sana ini hanya orang-orang apa? Elit, katakan tanda petik elit yang mampu itu kan ya. Nah, tapi pengampunannya akan terbatas. Haji itu kan pengampunannya hanya untuk orang-orang yang pergi haji kan gitu. Nah, ulama Nusantara kita di sini yang jadi Indonesia ini nanti, termasuk ada yang ke Malaysia dan sebagainya itu mencanangkan, kalau bahasa fikih namanya ijtihad. Apa itu? Dibuatlah halal bihalal. Ada yang mengatakan yang memulai ini Bung Karno ya, yang secara kenegaraan tapi maksudnya Bung Karno itu. Pada waktu Menteri Agamanya kalau tidak salah Pak Saifuddin Zuhri, tapi nanti silakanlah dilacak caranya. Nah, dibuatlah halal bihalal. Jadi saling memaafkan, ya karena dalam 1 tahun itu kita tentu punya kesalahan, kehilapan mau sengaja tidak sengaja kepada banyak orang di sekitar kita. Nah, dalam salah satu ajaran Islam itu kan ada yang namanya birrul walidain, ya berbakti kepada orang tua, kepada saudara-saudara lingkungan. Disitulah ketika dia berangkat ke luar daerah, ya dia perlu kembali pada saat terjadinya yang namanya tanda petik pemutihan sosial ini. Kenapa? Minta maaf itu tidak gampang. Ya, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang juga mau menerima permintaan maaf. Maka oleh ulama wali tadi itu dibuatin panggung. Nah, namanya halal bihalal. Yang kita berkedudukan sejajar. Dari sinilah agama menyumbangkan peran kohesif ya sosial itu. Nah, sekarang saya sebut itu dulu 2006. Kalau kita mudik dalam keadaan siap dalam arti serius ya, perlengkapan segala macam, kok misalnya gugur di jalan, itu saya katakan itu mati syahid. Itu sebagai pejuang ekonomi ya, kalau bahasa Indonesia pahlawan ekonomi gitu.
Tapi hari ini kan lain situasinya. Di kaidah fikih juga dikatakan al-hukmu yaduru mal illah wujudan wa adaman. Ada tidak adanya hukum tergantung ada tidak adanya kausa hukum. Nah, dalam kaidah yang lain dikatakan, ya bahasa Indonesia saja, hukum dalam Islam dapat berubah jika ruang waktu pelaku atau sebabnya berubah. Nah, kalau dulu sebabnya kita udah tahu, ya. Nah, sekarang kalau kita mudik, apa yang terjadi? Hati-hati bahwa COVID ini adalah bagian dari hukum alam. Yang saya katakan berlaku rahmatan lil alamin kalau diturutin, ya kalau kita tunduk tadi secara adil, tapi juga dia terbalik menjadi laknatan lil alamin jika kita lawan. Maksudnya siapapun, mau ulama ya kena, mau jenderal ya kena, mau presiden ya kena, mau orang miskin juga kena, mau di dalam masjid juga kalau nekat kena misalnya. Kalau sudah jelas terdeteksi, gitu misalnya ya. Jadi rahmatan lil alamin, ya seluas kehidupan ini. Itu ya. Nah, karena COVID ini sekarang, ya, hari puasa ini berbenturan dengan tradisi atau istihad ulama Indonesia, ya, dalam arti yang luas ulama dari dulu sampai sekarang, dan sekarang ada keputusan fatwa misalnya gitu, maka umat Islam ini perlu memahaminya, gitu. Jadi salah satu makna puasa tadi adalah menahan diri, self control. Ketika dikatakan oleh ulama, oleh pejabat, bahkan oleh presiden, bahwa mudik ini bisa menghantarkan kepada kesulitan, nah itu menjadi wajib. Ya. Nah, ada kata mudik, mungkin teman-teman ya perlu tahu ya. Mudik ini dari bahasa Arab, yang artinya adzaqo yudiku idaqoh mudikun. Ya, jadi kira-kira mudik itu, saya tidak tahu bahasa Indonesia apa isim fa'il itu ya, pelakunya gitu loh, kayak doer itu. Nah, sesuatu ya, suatu proses atau orang yang menghantarkan kepada seseorang untuk mengalami langsung. Jadi kata Arab zauk ya. Rasa di situ bukan rasa dalam arti perasaan, bukan. Tapi zauk itu beda dengan syuur. Kalau syuur itu perasaan saya apa ya namanya, bagian dari emosi gitu. Tapi kalau zauk ini eksperimental, taste kalau bahasa itu taste ya, atau experience. Nah, jadi mudik ini sebetulnya adalah proses yang menghantarkan seseorang untuk mengalami langsung betapa tidak mudahnya mencari pengampunan sosial. Ingat ya, pengampunan sosial ini. Karena kalau belum diampuni oleh yang bersangkutan, Allah belum memaafkan. Beda dengan hubungan kita dengan Allah. Itu gampang kalau dengan Allah itu. Pahalanya berlipat-lipat dalam hal lain. Saya tidak ngajari tidak benar ya, tapi seringkali kita itu ditakut-takuti, padahal enggak perlu takut seperti itu. Contohnya begini, saya mohon maaf ini, benar ya. Misalnya, saudara tidak sholat asar, lupa. Sholat asar itu dosanya besar dalam arti sholat asar ya. Nanti di awal, di kiamat yang pertama ditanyakan. Tapi saya baca-baca buku yang menakut-nakuti umatnya sampai keterlaluan. Saya pernah baca sebuah pamflet yang mengatakan, meninggalkan sholat asar 1 kali, dosanya sama dengan zina dengan ibunya. Ini gimana ini? Tidak masuk akal. Kalau terkait dengan Allah gampang. Itu loh. Kamu bisa qadha sholat asar. Ya. Terus bisa lagi ngimami misalnya kamu. Atau makmum. Makmum itu pahalanya berapa coba? Ya, jamaah kan 27, 28 imam. Nah, kalau kita tidak sholat, saya tidak ngajari kamu tidak sholat. Jangan salah ya. Tapi tidak perlu ditakut-takuti keterlaluan seperti itu juga. Nah, itu bisa pahalanya 27 kali. Nah, kalau kamu ngimami misalnya orangnya 100, itu pahalamu berapa coba? Ya, jadi banyak jalan keluarnya untuk tadi membangun peradaban itu. Jadi kalau kamu sholat imami asar, makmumnya 100, berarti pahalamu itu berapa coba? 27 kali 100 tambah 1. Jadi kalau dulu pernah nggak sholat sekali, itu sudah di hadapan Allah beda, oleh hitung-hitung kok. Pahala itu berlipat-lipat dalam Islam. Ya, nah, seperti itu. Jadi apa tadi dauk itu proses mudik itu seperti itu. Nah sekarang kita dihadapkan pada kalau bahasa agama ujian, ya. Jadi apapun yang ada di mata kita ini ujian, karena ujian untuk mengoptimalkan potensi positif suatu benda dengan minimal negatifnya sampai pada titik keseimbangan, supaya definisi Islam tadi. Ya. Apapun di depan kita ini ujian. Apapun bisa menjadi rahmat, apapun bisa menjadi laknat hanya dalam masalah, kalau bahasa Arab ini masalah detik.
Ya, hati-hati. Kita yang diberi kewenangan untuk menentukan itu mau milih ke mana itu, ya. Ambil satu ayat di Al-Muluk 2 misalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang telah menciptakan khalaqa ya, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu umat manusia yang amalnya terbaik. Nah, itu dia. Ya, jadi ujian kita ini dihadapkan pada, kalau bahasa ekstrimnya itu mati hidup itu. Itu ekstrimnya aja ya, pojok-pojoknya gitu. Tapi kita bergerak di tengah itu. Ya, hidup dalam arti bisa dibikin, misalnya bekerja 1 hari itu hidup berapa dari sekian umur kita misalnya. Tapi pojoknya itu seperti ekstrimnya. Nah, COVID ini sekarang berubah. Jadi berubah kita posisinya. Kalau dulu ya yang namanya mudik itu dalam rangka mencari pengampunan sosial, dan ini hukumnya hanyalah sunnah, ya jangan salah. Sunnah dalam arti gini, ini istiadat ulama gitu loh ya. Nah, nanti bahkan mohon maaf saya ada orang yang mengatakan itu bid'ah gitu ya. Misalnya itu orang yang tidak paham mengatakannya bid'ah misalnya. Makanya kalimat bid'ah itu akhirnya anti peradaban, di mana-mana umat Islam dapat musuh gitu ya, hati-hati. Karena tidak bisa menghargai proses, tidak bisa menghargai prestasi, ya akhirnya di mana-mana musuh. Nah, ini dikatakan tanda petik sunnah dalam arti ada pahalanya. Gitu ya. Pahala dari mana? Dari pembangunan tadi. Coba, misalnya si A mudik dari Jakarta ke misalnya Banjarmasin. Kita hitung aja lah, ekonomi mudik itu berapa. Nah, itu kan impact keuangan atau finansial dari itu. Nah, tapi sekarang, hari-hari ini, ada yang lebih urgen gitu ya, lebih urgent itu apa? Kalau kita tanya dalam konteks hukum Islam, ya, maksud syariah itu mana yang harus didahulukan? Menyelamatkan jiwa, yaitu tidak mudik supaya terjadi physical distancing yang akhirnya mengurangi atau bahkan bisa memutus penyebaran COVID, atau nah itu agama dan harta. Apa agama itu? Kita datang ke kampung, ketemu keluarga, terutama yang masih ada orang tuanya, minta maaf. Itu halal bihalal, ya, saling memaafkan supaya tidak. Jadi kalau bahasa Jawa lebaran, lebar itu maksudnya selesai urusan-urusan yang menyangkut, ya, yang ganjel-ganjel itu loh, lebaran itu maksudnya. Maka menjadi Muslim baru setelah itu yang namanya Idul Fitri. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Harus pilih salah satu. Situasinya dilematis. Bukan situasi normal, apalagi situasi ideal. Ya. Nah, karena dia dilematis, maka ulama di dalam Islam, negara di dalam Islam, diberi kewenangan itu untuk melarang barang mubah sunnah ini, bahkan barang wajib, yang jika tidak dilarang bisa menimbulkan kehancuran. Itu logika yang ada di yang menyangga MUI maupun pemerintah ya, atau Muhammadiyah dan NU misalnya. Nah, itu di dalam fikih namanya saddu dari A. Jadi saddu dari A itu maksudnya kalau bahasa sederhananya itu preventif dan afirmatif action sekaligus. Itu terjemahan harfiah kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau Anda baca di buku lain, terjemahannya itu adalah menyumbat jalan yang menuju kehancuran. Kalau tidak disumbat, maksudnya akan menimbulkan masalah. Nah, ini di sini. Nah, jadi karena ada hukum Allah yang sedang berlaku, hukum sunnatullah, apa itu? Namanya COVID. COVID ini, ya, terserah mau konspirasi, mau tidak konspirasi, adalah makhluk gaib yang merenggut nyawa siapa saja yang berani dekat. Nah, rahmatan lil alamin menjadi laknatan lil alamin. Ya, dalam sejarah barangkali belum pernah ada, saya dengar, atau kalau nanti ada ya, mungkin saya salah. Belum pernah ada kelompok dokter sebagai benteng pertama pertahanan kesehatan di dunia ini jatuh di depan. Kecuali COVID ini. Nah, analoginya kalau bahasa fikihnya, kias aulawinya, apalagi orang awam. Kira-kira gimana itu? Ya. Inilah kita bisa melihat tingkat ancaman COVID ini
Yang pertama, belum pernah terjadi dalam sejarah. Yang kedua, tidak terlihat. Dan ketiga, sudah memakan korban yang diperhitungkan seharusnya paling terakhir kalau itu terjadi. Nah, ya, kalau dulu kan yang sakit dibilangnya orang miskin, begitu, yang kurang obat, kurang gizi. Tapi COVID tidak, ya, misalnya. Bahkan profesor kedokteran dan sebagainya. Nah, disinilah dengan menahan diri, kembali ke makna puasa imsak tadi, ya, menahan diri, kita tidak mudik. Dengan tidak mudik itu, kita sekarang membangun peradaban secara terbalik jika dibandingkan dengan mudik sebelumnya. Ya, kalau dulu membangun peradabannya itu dengan cara berbondong-bondong, katakanlah pulang ke kampung halaman, sehingga terjadi peningkatan, apa itu namanya, income atau apa negara, ya, bisnis hidup, ya, travel hidup, pesawat hidup, mobil bus hidup, apa ini, yang panjang itu kereta api dan seterusnya, makanan laku dan sebagainya. Nah, sekarang kita berbalik dengan cara pasif. Ya, kita bisa menyumbangkan, kita bisa membangun peradaban dengan cara pasif, maksudnya dengan cara tidak menghancurkannya, yaitu tidak dengan mudik. Nah, disitulah namanya jihad akbar, ya. Nah, disitulah bisa dipahami kalau hari ini ada misalnya himbauan fatwa supaya tidak berkumpul di masjid, sholat tarawih dan sebagainya itu. Jadi dengan berpuasa dalam arti tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan, ya, itu karena perhitungan untuk menghindari kehancuran, itu yang saya sebut dengan salah satu proses pembangunan peradaban. Nah, karena muslim yang berpuasa ini jumlahnya sangat besar, maka akan terlihat dampak langsungnya kalau kita mudik. Banyak manusia berguguran, harta berusak dan sebagainya. Gitu. Ya, saya kira untuk sementara gitu dulu. Kalau mungkin ada tanya jawab, silakan. Siap, Keren, siap. Ya. Terima kasih Bapak Kiai Yudian telah memberi kita tausiah yang sangat luar biasa sekali. Pemanaan kembali terhadap puasa sebagai salah satu bentuk ibadah ternyata tidak hanya dimensi historis sebagai satu ritual yang pernah diberlakukan pada tradisi agama-agama sebelumnya, tapi juga mengkonstruksi satu makna bahwa ibadah sebenarnya bagaimana melakukan satu optimalisasi agar melakukan satu harmonisasi terkait dengan potensi negatif dan positif terhadap hukum-hukum kosmik yang ada. Peradaban karena itu juga termasuk peradaban di negara kita ini membutuhkan satu asupan-asupan pemikiran baru, terutama dari perspektif keagamaan yang setelah diuraikan oleh Bapak Kiai tadi, melihat bahwa puasa dalam makna generik juga bermakna sebagai menahan diri dalam konteks yang kecil maupun yang luas, dalam konteks pribadi maupun dalam konteks negara. Baik, untuk kesempatan ini saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin ada respons ataupun penajaman-penajaman tertentu yang ingin mendapatkan lebih jauh dari ilmu dari Bapak Kepala. Saya persilakan Bapak Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas tausiahnya. Saya mau melihat juga sebetulnya ke dalam situasi terakhir di Indonesia itu kan sangat memprihatinkan ya, di mana isu-isu toleransi semakin menurun dan kadang-kadang yang melakukan mengklaim atas nama agama. Ini problem menurut saya sih bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi secara global. Tapi bagaimana menurut saya dalam posisi situasi puasa ini kan sebetulnya tadi Profesor sudah menyinggung juga soal bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kita semua sebetulnya semakin sama-sama mendorong sebuah motivasi di ruang publik bahwa puasa dengan situasi pandemi ini sebenarnya juga sebagai sebuah refleksi di mana proses kegiatan praktek-praktek Islam yang rahmatan lil alamin itu sedang diuji sebetulnya. Karena sesungguhnya puasa itu kan juga harus bermakna di ruang publik, tidak hanya untuk umat Islam, tapi bagaimana bahwa betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita belajar bahwa corona ini tidak akan mengenal afiliasi politik, latar belakang agama, dan lain sebagainya, sehingga
Islam yang rahmatan lil alamin itu saat sekarang sebetulnya harus diperjuangkan untuk betul-betul berlaku sehingga makna puasa juga bisa bermanfaat kepada seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia. Seperti misalnya saya mengambil ilustrasinya Ibu Sinta Nuria, salah satu ikon prestasi Pancasila BPIP tahun 2017 kan sudah hampir lebih dari 20 tahun melakukan sahur keliling misalnya Prof. Tapi itu tidak hanya melibatkan konteks dari umat Islam, tapi beliau juga mengajak kepanitiaan itu selalu beragam dari setiap agama. Jadi orang Kristen ikut dan lain sebagainya. Maknanya satu sih kalau saya sering mengikuti kegiatan beliau ini, kalau untuk umat Islam itu juga dia jadi paham bahwa ketika dia beribadah dengan khusyuk itu ada support dari yang lain. Tapi buat umat yang lain jadi lebih mengerti bagaimana cara-cara umat Islam melaksanakan agama. Saya pikir itu kenapa kita dulu memberikan penghargaan ikon prestasi Pancasila itu dinilai dari beliau bagaimana berdakwah secara Islam, tetapi itu dirasakan betul-betul untuk seluruh umat seperti itu. Makasih Prof. Nah saya ingin tanya sama Profesor, bagaimana BPIP punya strategi terhadap situasi pandemi ini sekaligus juga di dalam situasi bulan puasa, karena kita melihat justru saya bersyukur optimis ya, bangsa ini juga akan keluar dari krisis pandemi ini justru karena nilai-nilai Pancasila kemudian sekarang ramai dalam praktek solidaritas yang tidak mengenal batas, tidak ada sekat-sekat seperti itu. Jadi orang melakukan solidaritas terhadap tetangga, terhadap ojol dan lain sebagainya. Saya pikir ini cuman kadang-kadang brandingnya nggak ketahuan, terutama milenial menganggap padahal itu menurut saya itu adalah praktek-praktek Pancasila. Nature-nya orang Indonesia itu ya gotong royong gitu, solidaritas. Makasih Prof. Ya. Ya Prof. Saya persilakan Prof. Lanjut. Ya langsung ya. Ya, jadi terima kasih tadi anunya itu. Saya sampaikan dulu terkait dengan Bu Sinta ini ya, betul itu. Jadi kalau tahun 2017 beliau dianugerahi atau dinyatakan sebagai ikon Pancasila oleh BPIP. Nah, saya sebagai rektor 2019, tepatnya 18 Desember, itu mengusulkan penganugerahan Dr. HC kepada Bu Sinta. Nah, yang dibahas juga yang tentang sahur keliling ini, ya. Yang sahur keliling yang melibatkan berbagai agama di Indonesia, penganut agama di Indonesia. Nah, itu. Jadi bagaimana menunjukkan dimensi rahmatan lil alamin ya. Sekarang kita bisa lihat kalau kita lari ke BPIP, ya memang kalau untuk yang keliling ini kita tidak ada ya, karena hari-hari ini situasinya tidak memungkinkan. Tapi kalau kita punya strategi, sebetulnya saya lihat di BPIP sudah banyak sekali ya, yang dilakukan oleh teman-teman ya, yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi kalau kita lihat misalnya dari usulan-usulan orang di luar yang agak bukan hanya si milenial ini, tetapi juga orang-orang yang agak kritis ya gitu, yang kritis bahkan tanda petik berlebihan dalam melihat BPIP itu sebetulnya karena ya tadi salah satunya tidak terpublis ya, tidak terpublisir bahwa BPIP itu melakukan hal-hal yang sangat penting ya. Misalnya kita ambil yang sangat sederhana ya, kalau kita harus berangkat dulu dari pemerintah yang seringkali dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang itu. Nah kita lihat pemerintah ini kan sudah melakukan penghematan anggaran yang luar biasa kan, kita di BPIP ya. Kalau dibandingkan lembaga negara yang lain, ya maksud saya dibandingkan kementerian dan begitu, BP itu kan sebetulnya anggarannya kecil ya, hanya 217. Ya. Tapi kita sudah kena potong 2 kali, ya. Satu, yang jumlahnya itu menjadi 60-an ya dikenanya itu. Berapa 57 barangkali. Sekarang kita hanya punya 160, 57. Itu sesuatu yang besar untuk sebuah lembaga, badan kayak kita yang anggarannya itu hanya 217, karena itu hampir 30%. Ya. Nah, itu satu, itu tidak terlihat oleh publik bahwa pemerintah, saya ingin bicara pemerintah dulu, ya, secara keseluruhan. Pemerintah ini sudah mengambil langkah-langkah yang sangat, serius lah kira-kira kayak gitu. Sehingga anggaran-anggaran di mana-mana dipotong, ya. Hal-hal yang dianggap tidak urgen itu ditunda dan sebagainya. Itu satu. Nah, kita sendiri juga ke dalam, dari segi ini juga sudah mengambil keputusan kan 10% untuk eselon pimpinan sampai ke eselon 3 ya Pak saja. Eselon 3 enggak ya, eselon 3 kena berapa itu? Seikhlasnya kan ya. Kadang-kadang kita juga sudah melakukan ini walaupun anggarannya masih dikumpulkan belum diserahkan. Tapi kita sudah punya ke sana. Empati
perasaan bahwa puasa tadi kira-kira begitu bukan hanya ke dalam, tapi juga harus keluar. Ya. Nah, kita juga kerjasama dalam banyak hal. Saya sebut saja nanti yang sudah kita lakukan kemarin, mungkin agak terlihat di depan umum, itu yang kerjasama dengan MPR. Tanggal 14 kan, tanggal 14 itu sudah kelihatan itu, bahwa BPIP, kalau bahasa Jawanya sudah ikut cawe-cawe. Nah, sekarang ini saya dengan Pak Ses, juga sama Romo Beni lagi mematangkan kerjasama lagi dengan MPR, dan itu insya Allah nanti direncanakan tanggal 17 Mei, yang itu akan besar-besaran. Ya. Jadi kalau dilihat dari publisitas gitu, kira-kira ini akan terbesar lah dalam anunya nanti, karena akan ada ketua MPR, ketua DPR, ada presiden, wakil presiden, dan tokoh-tokoh politik selevel Bu Mega, Pak Prabowo, kemudian Pak Surya Paloh, Pak Abu Rizal, ya, yang akan kita galak melalui acara judulnya aku lali tuh Pak Sesi apa kemarin itu. Tapi intinya di situ BPIP bekerjasama dengan MPR RI dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi pemain utamanya memang MPR kita yang kedua. Nah, dari situ kita melihat ya penggalangan dana ini sebagai upaya untuk memberikan rahmat langsung kepada sesama bangsa Indonesia, warga negara Republik Indonesia ini, ya. Itu yang sudah. Nah, tentu yang di lain-lain strateginya banyak teman-teman yang pegang programnya ya. Tapi bahwa untuk COVID ini, BPIP itu sudah juga kalau bahasanya banting setir ya, dari bisnis as usual menjadi bisnis ya yang lain ini. Ya, kita sudah berubah cepat dengan peningkatan-peningkatan, terutama juga di bidang IT-nya. Tapi memang satu hal yang harus kita garis bawahi, kita masih kurang ya. Nah, terutama kalau kita harus memberikan bantuan keuangan atau bansos. Kenapa? Yang pertama anggarannya sedikit, yang kedua belum ada peraturan badannya. Nah, barangkali nanti kalau ke depan kalau sudah bisa disiapkan supaya ketika ada bencana begini, BPIP punya langsung ya, di samping kita koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian dan juga masyarakat di dalam sana. Nah, memang kalau soal publisitas itu belum kelihatan, tapi insya Allah nanti dengan yang MPR tanggal 17 ini akan terlihat sangat jelas di situ, ya. BPIP itu karena nanti akan, kalau saya tidak salah, dirilai oleh hampir semua TV di Indonesia ini, dengan TVRI sebagai hostnya. Nah, kemudian juga di situ kita melibatkan banyak artis, ya. Nah, di samping yang kegiatan yang kita sendiri lakukan, yang terhalang oleh COVID ini. Jadi langkah-langkahnya menurut saya sudah banyak, ya. Kerjasama juga sudah banyak, kalau kita lihat ke sana. Tapi intinya memang puasa itu, kita di Indonesia ini, bukan hanya untuk umat Islam, ya. Jadi itu saya katakan tadi pembangunan peradaban. Nah, peradaban yang kalau di sini adalah peradaban Pancasila. Jadi kita umat Islam sebagai bagian dari Republik Indonesia memberikan sumbangsih ya melalui self control atau jihad akbar yang kemudian disalurkan ke berbagai bidang dalam rangka perbaikan gitu. Kira-kira gitu. Makasih. Saya persilakan lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi bertanya. Saya persilakan Bapak Ibu. Mas Estama. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Kiai juga beliau. Kebetulan sama-sama alumni dengan Pak Kiai. Terima kasih Bapak Kepala BPIP dan juga Bapak Kiai kita. Sangat luar biasa, tadi ada masukan dan pertanyaan dari Bunia juga yang sangat bagus. Mohon dengan hormat kami ingin menyampaikan bahwa BPIP ini sekarang mempunyai slogan gotong royong lawan corona dan Pancasila dalam tindakan. Nah, terkait dengan hal itu memang saat mencapai rahmatan lil alamin itu sepanjang kita sesama agama ini saling menjunjung tinggi
saya pikir juga merupakan hal yang sangat-sangat menjadikan negara ini negara yang sangat diharapkan. Tidak istilahnya mengklaim dirinya paling benar, tidak mengklaim dirinya yang paling masuk surga, dan tidak dirinya yang paling dan paling itu biasanya malah yang paling rendah. Dalam artian misalnya saja di saat bulan Ramadan seperti ini, mungkin saat memahami sesama, mencari sejatinya siapa kita, asalnya dulu dari mana, sekarang ini sedang ada persiapan apa, dan besok akan kemana, itu dengan bersama-sama saya pikir merupakan sesuatu yang kita harapkan semuanya, merupakan cita-cita hidup semuanya. Saya contohkan misalnya dalam mencari Tuhannya. Misalnya aja ada kalimat, sejatinya aku ini tidak ada. Aku ini ada karena ada yang mengadakan. Yang mengadakan itu yang maha ada. Yang maha ada itu ada sebelum kita semuanya ada. Dan yang maha ada itu yang menciptakan segala yang ada. Yang ada, yang maha ada itu sejatinya ada. Dan ada itu tidak ada. Tidak ada itu tidak ada, dan tidak ada itu ada itu ada. Bahwa sejatinya kita ini tidak ada, dan kemudian kita ini ada, ya sekarang ini. Kemudian setelah itu kita tidak ada. Di dalam kita tidak ada ini sejatinya kita ada. Bahwa ada di dalam tidak ada itu ada. Bahwa ada itu tidak ada itu tidak ada itu ada itu tidak ada. Kalau saya komentar terus, nanti akhirnya Pak Sestama ini ada-ada saja. Saya akan kaitkan dengan hal ini, sepanjang itu menjunjung tinggi atau kita sama-sama mau menelusur apa yang kami haturkan tadi, saya pikir semuanya menyatu dengan hati nuraninya. Nah, yang ingin kami mohonkan arahan dari Pak Kiai bahwa di musim pandemi, bahwa gotong royong lawan corona, ini kemudian juga ada beberapa kolega kita, ini kebetulan juga pas di musim puasa selalu meningkatkan ibadahnya, begitu juga saat teman-teman dari umat Islam tidak boleh Jumatan, teman-teman Nasrani tidak boleh ke gereja, begitu juga teman-teman Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, ketidakhadiran, kemudian katakanlah Muslim tidak boleh sholat jamaah. Nah, ini untuk pengganti ke depan, apakah istilahnya hukum itu tadi dengan kedaruratan, kalau orang bahasa hukum biasanya disebut dengan kahar, overmah, atau keadaan yang force majeure. Tetapi keadaan yang seperti ini masih juga teman-teman yang belum menyadari tentang hal itu. Nah, itu misalnya saja mau memakamkan teman-teman yang kena corona saja sampai dilawan, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir misalnya saja, tapi juga ada yang menganggap berlebihan bahwa misalnya saja, oh ini sedang kita melawan corona, sehingga pada saat sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya itu dilakukan semacam jamak atau qashar. Nah, ini mohon arahannya Pak Kiai. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi gini, beberapa pertanyaan Pak Kepala. Ya. Ya, kami persilakan kawan-kawan dari Indonesia Timur. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Yang pertama, bisakah, ini mungkin ada sedikit, tapi terkait BPIP. Bisakah dirangkul dosen-dosen kewarganegaraan ke BPIP? Itu satu. Yang kedua, khusus sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Indonesia ini kan sudah
merdeka ya 75 tahun lah ya, katakanlah begitu. Kemudian keadilan kita perhatikan realitasnya banyak pendakwah, banyak penceramah, entah dari agama apapun, itu lebih sejahtera hidupnya daripada umatnya. Ini mungkin mohon penjelasan. Makasih, Prof. Ya. Prof, dua pertanyaan. Gimana, Pak? Pertanyaan kedua ini secara faktual penceramah dari agama apapun itu jauh lebih sejahtera ketimbang umatnya gitu, Prof. Ya, kalau misalnya contohkan Nabi Muhammad kan sederhana, tapi sekarang maaf saja lebih banyak sejahtera itu penceramah daripada umat. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Kiai. Sudah ya. Terima kasih. Yang pertama saya jawab Pak Ses tadi. Jadi di dalam hukum Islam itu, karena saya ulang ya, hukum Islam itu fondasinya adalah hukum alam. Jangan salah ya. Hukum alam itu ya tentu hukum Allah juga yang disebut dengan sunatullah itu, atau bahasa lainnya takdir. Jadi hukum Islam itu untuk menyelamatkan siapa? Kepentingannya untuk siapa? Apakah untuk Allah atau umat manusia? Ya. Nah, ini nanti terjawab juga dengan pertanyaan terakhir tadi dari Vortex Makassar itu. Jadi dalam Islam itu yang hendak diselamatkan, hendak didamaikan, hendak diamankan ya dalam arti itu pencapaian ke surga itu bukan Allah, tapi umat manusia, ya. Nah, oleh karena itu hukum Islam itu selalu berusaha untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi tadi banyak orang yang aneh-aneh itu. Tapi kita lihat dulu sekarang. Misalnya ya dalam hukum Islam dulu kita perhatikan. Hukum Islam itu saya kira unik dibandingkan hukum-hukum agama yang lain, bahkan hukum negara juga. Ya, itu satu benda itu hukumnya itu 5 dalam Islam. Ya. Bukan hanya hitam putih. Nanti hitam putih itu kalau sudah menjadi positive law ya. Jadi kalau sudah ini. Tapi di dalam Islam, dalam melihat kemanusiaan per detik ya, makanya hukum Islam itu banyak ulama yang keberatan jika dikodifikasi. Nah, ya dalam sejarah itu banyak cerita yang mereka tidak mau dikodifikasi. Mengapa? Karena kemanusiaan yang diperjuangkan per detik itu akan terhalang oleh rigiditas teks. Gitu. Nah, makanya kita mengenal hukum makruh ya, yang 5 itu loh. Itu kan semuanya dipertimbangkan manusia. Jadi saya nyamping dulu misalnya sebagai contoh, apa hukumnya minum gula? Ya, hati-hati gula ini benda alamiah, ya, yang akibatnya juga alamiah. Kalau dibacakan Bismillah menjadi takwa, sehingga berarti masuk surga, gitu. Jadi agama. Nah, kita lihat sekarang sederhana dulu, apa hukumnya minum gula? Minum gula itu hal asal fil asal ibahah. Pertama ya boleh saja, boleh. Tapi bisakah minum gula itu menjadi haram? Oh bisa. Kalau minum gula itu mencelakakan si peminum, orang yang mau minum tadi. Gitu. Nah, kita berteori secara medis. Jadi Islam itu sebetulnya persis dengan medis itu, terapis gitu loh. Ya, menyelesaikan masalah itu sangat detail, hati-hati demi pasien kalau bahasa dokter. Tapi kalau Islam ya demi umat tadi, mukallaf. Nah, kita lihat misalnya hukumnya gula itu mubah bagi orang yang 50-50. Ya, mubah itu maksudnya apa sih? Ya, ini 50-50, maslahat dan mudaratnya bagi kamu sama-sama. Kamu tidak punya masalah dengan maslahat ini, kamu tidak punya masalah dengan mudarat ini, tapi kau pilih sendirilah. Kau tentukan sendiri mau milih apa enggak, itu urusan kau. Nah, tapi dia bisa menjadi makruh. Makruh itu bahasa alamiahnya lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kamu dianjurkan kita, maksudnya saya ketika ngomong kamu, jangan dianggap kamu ke bapak ya, mohon maaf ya, jangan salah itu maksudnya. Manusia ini ya disuruh memilih, dianjurkan untuk meninggalkannya. Jadi jangan minum gula kalau gula itu ya banyak mudaratnya untuk kamu. Misalnya ini orang kena stadium, misalnya 1 diabetes umpama. Nah, sekarang itu bisa haram jadi orang yang kena diabetes. Haram itu maksudnya mutlak berbahaya. Sehingga kamu dilarang melakukannya agar kamu selamat. Gitu. Nah, jadi minum gula itu dapat diharamkan bagi orang yang sakit diabetes dalam stadium tertentu. Mengapa? Demi penyelamatan dirinya. Demi menyelamatkan dia sendiri. Bukan Allah yang dipikir di situ.
Ya, jadi kedatangan Allah dalam konteks Islam itu berarti sama dengan rahmatan bagi dia ketika mengatakan kamu nggak boleh minum ini. Nah, itu. Nah, tapi dia bisa menjadi sunnah dalam arti nafilah, ya, dianjurkan. Kalau bahasa lainnya itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa itu loh. Ya, kalau dalam bahasa alamnya tidak begitu. Dalam bahasa alamnya itu sunnah atau nafilah, bahasa lainnya jawabannya nawafil. Itu artinya apa? Ya, sesuatu ini lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kemaslahatannya, ya, daripada kemudaratannya atau mafsadatnya atau negatifnya. Sehingga kamu dianjurkan untuk melakukannya agar kamu selamat. Nah, contohnya untuk orang yang stadium 1 kena penyakit kuning, gitu. Tapi minum gula ini bisa jadi wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang minum gula itu menyelamatkan. Misalnya apa itu? Orang stadium 4, kuning. Jadi wajib itu maksudnya mutlak bermanfaat. Sehingga kamu diwajibkan agar kamu tidak kehilangan kesempatan untuk meraih kebahagiaan itu. Manfaat itu, ya. Nah, sekarang kita lari ke COVID, Pak. Sholat tadi itu, ya. Jadi dalam rangka begini, di dalam Islam nanti ada ungkapan yang memberikan keleluasaan seperti post mayor itu. Ya, namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Di dalam Islam sangat jelas. Situasi darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Jadi di sini. Nah, tapi pasti itu hanya sementara. Karena darurat namanya. Kalau tidak darurat kembali ke semula, ya. Nah, kita lihat sekarang. Misalnya ketika ada sholat segala macam menghadapi corona, itu bisa, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masyakoh, kesulitan, ulama dulu, kita perhatikan ulama dulu itu, sholat boleh dijamak, kapan? Kalau jaraknya sudah 70 km, karena kendaraannya kan onta itu. 70 km pakai onta itu kan bisa kehilangan waktu sholat. Gitu. Ya, itu namanya masyakoh, kesulitan. Nah, kalau bicaranya kesulitan, bukan jarak, ya sama. Bisa saja dari BPIP, Bapak, ya, dari istana itu mau misalnya ke mana? Ke Kementerian Agama misalnya. Tapi itu misalnya macet, banjir. Nah, itu bisa saja. Dengan jarak yang sangat dekat dan sangat nyaman itu kita kosor, jamak kosor di situ, ya. Di situ. Yang jika dalam keadaan terpaksa bisa kita kodok, gitu. Jadi ini dibenarkan dalam rangka melawan corona, dihitung situasinya. Kita akan mengalami banyak kesulitan di lapangan, maka boleh dijamak. Boleh jamak kosor sekaligus. Ya, itulah yang dikatakan dalam Islam, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan persulitlah. Itu salah satu prinsip di dalam hukum Islam atau di dalam Islam gitu ya. Nah, tapi sekali lagi di dalam hidup ini banyak orang yang tidak mau atau tidak ngerti atau gimana begitu. Jadi ketika kita mengambil langkah, dikiranya kita ini mempermainkan agama. Bukan, kita ini sedang berusaha mewujudkan agama agar agama itu menjadi rahmat. Situasi tidak normal. Nah gitu, ya. Mohon maaf ya kalau sedikit nada tinggi itu saya tidak marah loh ya. Ini hanya pembawaan saya memang begitu, ya. Mohon maaf. Nah sekarang kita lihat pertanyaan Bapak siapa dari Postakes, ada Andi ya, Pak Andi siapa namanya? Pak Andi Rohban. Rohban ya? Oke. Ya. Nah, gini Pak, bisakah dosen-dosen kewarganegaraan direkrut ke BPIP? Saya tidak tahu maksudnya di sini, tapi mungkin kalau dalam arti kerjasama, itu nanti Pak Ses urusannya ya sama teman-teman. Jadi kalau kerjasama silakan, kita ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ya. Nah, tapi ini agak terhalang pelaksanaan di lapangannya karena ada COVID. Jadi yang lebih diutamakan ini, dan kita juga tidak boleh turun ke lapangan. Tapi kalau soal ini nanti silakan aja menghubungi sekretariat ya, ajukan proposal bentuk kerjasamanya seperti apa ya, gitu Pak. Jadi dosen-dosen ini misalnya kita bikin kerjasama di Makassar, bisa saja kita kerjasama dengan Poltekkes Makassar, tapi pelaksanaan acaranya misalnya di Papua atau di Banjarmasin atau bahkan di Aceh misalnya, itu tergantung proposalnya. Ya soal-soal ini tolong nanti kalau konsentrasi ke sekretariat lah gitu ya. Nanti kita pertimbangkan, tapi kalau tahun ini kayaknya kalau tidak terkait dengan COVID sudah sangat sulit. Tapi silakan aja lah, namanya ini kan milik negara ya Pak ya. Nah yang kedua, pertanyaan ini Pak, mengapa pendakwah itu lebih sejahtera daripada umatnya?
ya ini memang banyak masalah di sini, ya. Nah, jadi mohon maaf saya ini mungkin agak susah ngomongnya ya. Saya ini khawatirnya karena ini direkam nanti bisa salah paham gitu ya. Tapi kalau boleh katakan secara sederhana, memang masih banyak para dai pendakwah itu yang ya satu belum memahami benar bahwa harta itu memang hanya titipan Allah. Harta itu bukan tujuan dalam hidup ini. Harta itu hanya sebagai sarana mencapai, ya kalau tadi Islam itu salamah atau kebahagiaan ya. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, harta seperti halnya apa saja itu bisa menjadi laknat, ya, bisa menjadi laknat. Ya, saya mohon maaf, saya ingin menafsirkan sesuatu ini, ya. Kalau nanti dilihat di video saya ada itu, waktu saya memberi ceramah di Islamic Center NTB. Jadi jatuhnya Nabi Adam itu karena apa sih? Saya mohon maaf, saya beda pendapat dengan pada umumnya orang yang menganggap Nabi Adam jatuh itu karena mohon maaf bukan seks. Tapi saya tidak. Karena jelas Nabi Adam dibilang anta wa zawjuka, kamu dan istrimu diminta masuk ke surga. Nah, surga itu jannah itu dengan pohon ya. Jadi intinya kalau saya, jatuhnya Nabi Adam itu sebetulnya adalah jatuhnya seorang pejabat muda. Ini kan baru dilantik dia itu penjabat muda yang karena tidak bisa mengontrol dirinya, itu self control tadi, jihad akbar tadi, ya menyalahgunakan kewenangannya sebagai jabat, ya karena godaan istrinya atau memuaskan istri, demi memuaskan keinginan istrinya, yaitu harta. Jadi jatuhnya Nabi Adam nabrak pohon itu menurut saya, tapi silahkan kita boleh baca pendapat, ini penafsiran saya. Jatuhnya Nabi Adam itu karena nabrak pohon itu maksudnya apa? Kalau bahasa administrasi negara itu menabrak negara, itu nabrak konstitusi, nabrak SOP. Apa yang ditabrak oleh Nabi Adam sebagai pejabat? Yaitu menguasai harta negara secara tidak sah. Maka Nabi Adam itu di BAP 2 kali kalau di dalam 30 sampai 39 Al-Baqarah. Yang pertama itu disuruh turun, tapi nanti di BAP mudahnya begitu. Ya, setelah Nabi Adam menerima hasil BAP, berita acara pemeriksaan ya. Kalau bahasanya itu disuruh watalaqa Adam min rabbihi kalimatin. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, itu bukan agama ya, kalimat di situ. Nah, fataba alaih, ya fataba alaih. Di situ kemudian ya Allah menerima taubatnya. Inna huwa tawwabur rahim, karena Allah itu Maha penerima taubat. Tapi anehnya Pak Andi ya, kita semua, itu ayatnya langsung ke ayat 38 itu bunyinya kulnah bitu minha jami'an. Kami katakan keluarlah kamu, turunlah kamu semua dari al-jannah. Ya. Ada yang tidak wajar di situ Pak Andi. Secara akidah, secara agama, Nabi Adam sudah dimaafkan. Hati-hati. Ya. Fataba alaih innahu wa tawwabur rahim, ya. Kemudian Allah menerima taubatnya Adam karena Allah itu Maha penerima taubat dan makasih. Tapi ayat selanjutnya mengatakan kulnah bitu minha jami'an. Nah, di sini kita harus tahu betul perbedaan antara pribadi urusan keagamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan urusan kita dengan orang lain khususnya negara. Dengan bahasa hari ini ya, saya maafkan tapi tetap diproses hukum. Itu maksudnya. Ya. Nah, disinilah sebetulnya banyak ya orang-orang kita ini yang masih, mohon maaf saya, silau melihat. Jadi kurang. Kalau boleh bahasa lainnya barangkali agak keras ke sana. Jadi kayak mengeksploitasi. Ya. Tapi itu silakan diteliti satu persatu. Tidak boleh juga kita kalau bahasa Jawa kebiahuyah atau sweeping generalization itu stereotyping itu tidak boleh. Ya. Tapi ada 1-2. Nah, dari situlah orang-orang semacam itu yang mestinya harus didakwai untuk berinfak. Nah, ya, mereka inilah yang harusnya didakwai untuk berinfak. Bukan sekedar ngomong terus, tidak. Ya. Saya mohon maaf Pak Andi, saya mohon maaf ya. Ini mungkin saya punya rumah itu Pak, kalau Bapak lihat rektor yang paling jelek rumahnya se-Indonesia atau barangkali sedunia itu rumah saya. Ya, iya benar.
Saya kasih tahu namanya Bapak punya rektor itu mantan rektor Profesor siapa namanya? Aduh, lupa aku. Sebelumnya Pak Hamdan Yohanes itu siapa namanya? UN Makassar itu. Aduh, lupa saya namanya. Pak siapa ini? Sekarang dia udah tidak nyalon, diganti Pak Hamdan Yohanes. Profesor Musafir. Profesor Musafir. Nah, itu rektor UIN Makassar. Waktu itu saya rektor UN Sunan Kalijaga. Nah, dalam satu acara di Jogja, beliau saya ajak ke rumah, ya. Nah, keluar dari rumah saya, dia bilang begini, Pak Rektor, ini rumah Pak Rektor. Iya, saya bilang. Kenapa? Sederhana, tapi jangan keterlaluan dong. Bapak bisa bayangkan, seorang rektor melihat rumah saya mengatakan itu maksudnya apa? Rumah saya itu kan sangat jelek gitu loh maksudnya dia. Nah, akhirnya ada rektor dari Aceh. Benar pernah jadi ketua MUI Aceh, Profesor Rusdi apa begitu. Saya ajak ke rumah waktu ada acara di Jogja. Dia juga sama. Gitu. Kalau dia manggil saya Mas, ini rumah kamu Mas. Iya, kenapa? Ya gimana ya? Dia bilang gitu. Dia mau bilang itu nggak tega gitu. Apa yang sedang ingin saya sampaikan ke Pak Andi? Ya, saya mohon maaf. Kebetulan saya bukan orang yang Pak Andi sampaikan. Bukan, walaupun maksud Pak Andi bukan kritik saya tahu. Tapi saya sampaikan, ya, saya mohon maaf Pak Andi, saya kebetulan orang yang sedekah itu tidak pernah putus. Ya, termasuk saya memberi beasiswa, ya, bahkan rumah saya pun sampai tidak terurus. Nah, saya sudah memberi beasiswa itu dari 1 Juli 2011 sampai sekarang. Misalnya saya ngasih beasiswa anak-anak itu. Nah, ini semua dalam rangka kalau bahasa agama konsistensi, istiqomah, ya. Apa maksudnya? Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Itu diperingatkan di surat Al-Baqarah, janganlah kamu mencampur adukan kebaikan, ya, al-haq kebenaran dengan al-batil kebatilan, wa antum ta'lamun, sedangkan kau tahu. Jadi maksud saya, marilah kita kembali menyadari bahwa tugas kita ini, apapun tugas itu bisa menjadi laknat dan menjadi rahmat sekaligus. Nah, oleh karena itu, marilah kita kembali supaya tugas kita, amanah kita ini menjadi rahmatan lil alamin. Dalam konteks tadi, marilah kita ajak teman-teman dai itu supaya, ya, jujur dalam arti lebih mementingkan umatnya daripada pribadinya, gitu. Saya kira gitu, Pak Andi, ya. Arpandi ya, Pak Arpandi ya. Terima kasih Pak Kiai, Bapak Kepala, Pak Sestama, Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Alhamdulillah kita telah melaksanakan satu diskusi keagamaan yang sangat luar biasa, dan semoga perjumpaan kita ini bisa menambah keimanan kita yang ditopang dengan pengetahuan yang cukup. Yang menarik dari diskusi kita kali ini bahwa dalam teks suci antara puasa dan takwa mempunyai bertautan yang sangat kuat, dan karena itu Pak Kiai mengelaborasi lebih jauh istilah-istilah teknis ini, baik puasa maupun takwa, bahwa takwa secara literally dalam tradisi Islam misalnya digambarkan sebagai satu optimalisasi yang paling puncak yang diraih oleh seorang hamba yang menautkan antara 3 hal, yakni kemampuan untuk percaya pada hal yang bersifat gaib, kemudian melaksanakan ritual-ritual sholat, dan yang terakhir itu adalah infak. Nah, di sini ada semacam trilogi bahwa untuk membangun sebuah peradaban itu berbasis pada kepercayaan kepada yang gaib, itulah sesuatu yang ilahi, tetapi ujung dari peradaban yaitu menginfakkan rezeki kepada kemanusiaan. Nah, di sini juga Pak Kepala banyak sekali memberi simpulan-simpulan dan paradigma, kalau istilah ini bisa dipakai, bahwa sebenarnya beragama itu adalah sesuatu yang menunjukkan antara kekuatan-kekuatan yang ilahi yang juga berujung kepada kemanusiaan. Dan karena itu Islam dan juga agama-agama semitik yang ada selalu identik dengan cita-cita kemanusiaan, selalu identik dengan masalah-masalah kemaslahatan manusia. Dan kesadaran inilah yang menjadi fondasi awal untuk membangun sebuah peradaban, dan agama seperti juga Islam dan agama-agama lain seperti yang digambarkan oleh Pak Kepala adalah senantiasa berkhidmat kepada kemaslahatan manusia. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan sesi-sesi berikutnya narasumber-narasumber yang lain yang coba kami tampilkan bisa memberikan nuansa yang lebih baik untuk mengokohkan spiritualitas kita sekaligus ditopang dengan pengetahuan yang cukup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya kembalikan Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sabri yang sudah memoderasi diskusi kita pada sore hari ini. Tausiah dari Pak Kepala Pak Kiai Yudian Wahyudi sangat mencerahkan dan sangat menginspirasi kita semua. Tadi sudah sangat panjang disimpulkan oleh moderator. Semoga bisa menjadi pedoman kita semua supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lebih hikmat dan bisa lebih mengamalkan nilai-nilai yang ingin diraih di dalam ibadah puasa. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kiai untuk kesempatannya untuk menyampaikan tausiah pada saat hari ini dan juga Pak Sobri. Mungkin ini bukan yang pertama kegiatan Jumat bersama BPIP. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan ada lagi. Mungkin kita akan berbicara mengenai topik-topik yang lebih aktual dan kekinian dan akan lebih menguatkan iman Islam kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.